Bapak Guru, malam ini akan lahir calon ratu buaya dari rahim istriku, Sari, yang juga adalah putrimu. Aduh, Kang Marta, perutku mulas, sakit, Kang. Tenanglah, Sari, anak kita segera lahir. Sabarlah. Aduh, Kang. Kang. Kang, Sari. anak kita sudah lahir, Kang. Aduh, Kang. Kenapa, Sari? Rasa-rasanya ada sesuatu yang akan lahir lagi dari rahimku. Lihatlah, Sari, perempuan. Iya, Kang, cantik. Sari. Kau, Kang Sumarna, apa yang kau kendaki dengan semua ini? Mustika itu, kau tidak pantas memilikinya. Sebagai kakak seperguruan, dari dulu kau selalu iri padaku, Kang. Kalau hanya mustika ini, aku rela menyerahkannya. Tapi kau telah menganiaya istriku. Itu tidak bisa aku biarkan, Kang. Bah! Bunuh dia! Bah! Man! Ayo, Man! Baik, juragan. Sarman! Pengecut! Ayo bantu! Terkutuk kau, Sumarna. Ingat, kalian semua yang terlibat dalam peristiwa ini akan mengalami musibah sampai pada anak turunan kalian. Dharma, selesaikan. Mustika Sakti Bajul Sayuto, buktikan kesaktianmu. Hai, bajul-bajul dan buaya-buaya penghuni telaga, keluarlah. Aku penguasamu. Turuti perintahku. Ayo keluar menghadap padaku.
bawa mayat itu untuk santapan kalian. Saya kira hasil tangkapan kita kali ini tidak akan sebanyak biasanya, Nak Jeffrey. Barangkali jumlahnya sudah semakin berkurang. Usahakan, Pak. Bisnis kita ini masih menguntungkan, bukan? Amin, sini. Baik, Pak. Amin ya, nomor 1. Sini. Kamu kerja baik-baik ya. Baik, Pak. Ansori. Saya, Pak. Ansori nomor 2. Terus yang nomor 3 Udin, ini? Pak. Udin. Ini siapa? Itu Husin. Husin nomor 4. Jadi 4 orang. Iya, Pak. Baik, kerjakan yang rapi. Jangan sampai pihak pemerintah mencurigai kita. Iya, baik, Pak. Ayo. Ayo. Bisnis ini kan dilarang pemerintah. Mestinya kita mengayomi kelangsungan hidup satwa-satwa itu, bukan membunuhnya semena-mena. Murti, kegiatan ini bukan saja bisnisku, tapi juga mata pencarian ayahmu. Dan kau juga menikmati hasilnya, bukan? Sudahlah, kubur saja idealismemu itu. Ya, sudahlah. Hewan itu tidak akan punah. Mereka akan tetap beranak pinak. Allah masih memberinya hidup. Maaf Pak. Buran, Baik Bos. siapkan uang cash untuk operasi kita hari ini, oke? 15 juta cukup Bos. Cukup. Baik Bos. Permisi, Nak. Saya mau mengumpulkan hewan-hewan itu. Silakan, Pak. Sebanyak-banyaknya, Pak. Mas Jeffrey, aku tunggu di mobil. Diam di tempat kalian. Cuma itu yang bisa saya kumpulkan, Nak Jeffrey. Baik, mari kita mulai. Tenang dayang-dayangku. Aku maklum apa yang kalian risaukan. Tindakan mereka itu semakin semena-mena. Sudah banyak buaya-buaya yang jadi korban. Dengan cara demikian, kehidupan kita akan segera punah, Kanjeng Ratu. Bagus. Bagus, Nak Jeffrey. Buranuddin! Ya Bos. Ada apa Bos? Selesaikan dengan Pak Sumarna. Baik Bos. Mari Pak, silakan. Ayo cepat. Ayo. Ayo cepat, ayo. Ikat tuh. Ayo. Percayalah Murti.
kalau modal kita sudah terkumpul, aku akan dirikan taman pemeliharaan buaya. Aku akan membudidayakannya. Aku akan membuat pertunjukan buaya, restoran daging buaya, peternakan buaya. Dan kau kemudian jadi buaya. Tidak, aku tetap mencintaimu. Kita akan segera menikah. Aku belum mau buru-buru. Ye. Murti. Tiga, 4, 5, 6. 6 juta rupiah ya, Pak. Sama-sama. Murti, tunggu aku dong. Biarlah, mereka kita tinggal saja. Baik, Mari. Pak. Mari. 3 anak hamba telah menjadi korban. Dayang-dayangku semua, bersabarlah. Kita belum bisa berbuat banyak selama Mustiko Sakti Bajul Sayuto berada di tangan Sumarna, manusia rakus dan serakah itu. Mas Jeffrey! Pak Larsi. Kok tidak apa-apa, Mas? Hah? Mbak Larsi yang telah menolongmu. Mbak Larsi. Siapa itu Mbak Larsi? Saya cuma orang kampung yang bodoh. Cuma bisa jadi tukang kredit pakaian jadi. Kenapa sih Dek Suharso begitu bernapsu mau memiliki saya? Karena kau cantik dan menggairahkan. Loh, masa tidak dicoba-coba? Tidak suka sama pilihan Mbak? Bagus, cocok sekali. Aku senang. Cuman apa? Kegedean atau kekecilan? Enggak. Yang gede dan yang kecil semuanya pas dan enak dipakai. Milikku tidak dikreditkan. Akan saya bayar kontan. Resmi. Kita menikah. Larsi, cepat buka. Situ saja. Ayo Larsi, cepat buka pintunya. Larsi! Pak Marna, lewat depan saja Pak Marna. Larsi! Waduh, nggak sabaran banget sih Pak.
Aman sih, aman. Tidak ada yang lihat aku kemari. Ya syukur kalau begitu. Kau tega menyuruh aku begitu lama menunggu di luar, Larsi. Apa ibu sudah tidur? Kok bapak berani kemari? Aku cari Suarso. Apa dia kemari tadi? Nah loh, bapak itu lucu. Masa cemburu sama anak sendiri yang masih ijo? Ada yang mengatakan bahwa dia tadi kemari. Benar? Benar. Dia cuma ambil pesanan pakaiannya. Jadi, bapak tujuannya kemari cuma itu? Oh ya tidak. Ya tidak. Tentu saja aku kangen padamu. Dan yang lebih penting, aku ada oleh-oleh untukmu. Hah? Loh, kenapa? Kenapa sih? Tidak suka? Barang ini 2 kali lebih mahal daripada yang kubelikan buat istriku Lasmi. Bukan gitu, Pak. Saya canggung menerima perhiasan sebagus ini. Pakailah. Terima kasih, Pak. Apalagi yang kurang, Larsi? Bapak mau kawin resmi dengan saya? Tentu, tentu. Asal kau jangan dang ding dang dong, anak bontot etat etot. Dang ding. Rusak deh tempat tidurnya. Pak Sumarna, nanti saya tidur di mana? Jangan khawatir, nanti aku belikan yang lebih baik, kuat, tidak kreot, berisik. Pak Sumarna. Pak Sumarna. Apa? Apa Bapak mau memberikan sesuatu? Permintaan saya. Jangan panggil aku Pak. Aku kan masih muda dan kuat. Panggil saja aku Kang Mas. Ayo, minta apa? Sebut saja. Kalung Kang Mas ini bagus sekali. Buat saya ya. Jangan yang ini. Yang lain saja. Yang ini sama saja dengan nyawa saya. Ayo, sebut saja yang lain. Ayo. Nanti pasti saya laksanakan. Larsi, jangan ngambek. Larsi, maafkan aku. Kalung ini tidak bisa kuberikan kepada siapapun. Kenapa, Kang Mas? Nampaknya kok kalung itu istimewa sekali. Untuk memperolehnya, aku harus bertarung, mempertaruhkan nyawaku. Dengan siapa, Kang Mas? Sudahlah, aku tidak bisa ceritakan. Ayolah, minta apa saja. Asal jangan kalung ini. Kalau begitu minta yang lain saja. Nih.
Sudah. Ayo, sekarang gantian. Aku juga mau lihat apa kamu punya bulu apa tidak. Ayo. Jun, Hardi. Ayo, terjun. Hardi! Jangan, Hardi! Hardi! Apa yang sedang kau lakukan, ha? Mas Harso. Kau anakku yang paling besar, Sok. Mana tanggung jawabmu terhadap adik-adikmu? Harusnya kau ikut mengawasi dan menjagainya. Kerjamu setiap malam cuma keluyuran saja. Heh. Edan. Kalau saja ibunya mau sedikit ikut memperhatikan. Ada apa sih, Pak? Kok pagi-pagi sudah marah-marah? Ada apa sih, Pak? Kau yang selalu di rumah sampai tidak tahu anakmu Hardi kabur, ngelayap kemana-mana.
Arso, tunggu. Aku dengar kau sering ke rumah Larsi si perempuan centil itu ya? Iya, kenapa? Jauhi dia. Aku tidak mau kalau kuliahmu berantakan. Apa salahnya, Pak? Dia kan termasuk orang baik-baik di desa kita. Orang baik-baik katamu? Heh. Seluruh orang desa tahu, Larsi itu perempuan yang suka menerima laki-laki siapa saja di rumahnya. Termasuk Bapak sendiri, bukan? Arso, jaga mulutmu. Kau jangan omong yang bukan-bukan ya. Biarkan dia ngomong apa yang dia ketahui, Pak. Apalagi yang kau ketahui tentang hubungan ayahmu dengan perempuan itu, Harso? Kau jangan ikut campur, Bu. Ini urusan laki-laki. Iya, itu memang urusan laki-laki. Tapi kalian kan antara bapak dan anak. Sudah begitu bebaskah persaingan itu? Bu, hampir semua laki-laki di desa ini bersaing untuk memperebutkan cintanya. Makanya aku usulkan kepada Pak Lurah agar wanita itu diusir saja demi ketentraman desa. Pak, Bapak mau mengusir Larsi atau sengaja memindahkannya ke rumah yang telah Bapak sediakan agar Bapak lebih bebas untuk menemuinya. Begitu? Lancang mulutmu, Harso. Bapak boleh menyakiti saya, tapi saya mohon jangan sakiti hati Ibu. Larsi. Ya, kamu lagi. Apa sih yang kamu mauin dari saya? Aku memerlukan ragamu untuk melakukan sesuatu. Membunuh. Kenapa mesti saya melakukan? Itu tugasmu. Membunuh orang-orang yang telah menewaskan orang tua kita. Kau adikku, saudara kembarku. Saya tidak punya saudara dan orang tua seperti apa yang kau katakan itu. Saya mau jadi diri saya sendiri. Kau tidak bisa menolak tugas itu. Lakukan. Kenapa kau ajak saya kemari? Kita akan bunuh diri bersama. Berani kau melakukannya? Kau jangan mempermainkan aku, Larsi. Kau tahu kan, aku sangat mencintaimu. Juga bapakmu? Akan kubunuh siapapun yang berani merebut kau dari tanganku. Aku tak rela kau dijamah lelaki lain. Ayo kita cari tempat untuk bunuh diri. Aku punya pistol. Apa senjatamu? Perahu. Perahu yang kecil? Cukup untuk kita berdua. Pistolku bagaimana? Pistolmu akan segera terlepas dari tempatnya. Terlepas dari sarungnya dan menembaki perahumu. Pinter. Yuk.
Apa betul kau ingin mati, Dek Harso? Tidak jadi. Bersamamu, aku ingin hidup lebih lama lagi. Bukan begitu, Mbak Larsi? Sayang, kutukan itu sudah berlaku bagi keluarga Sumarna. Dan kau adalah korban pertama. Hah? Kau bicara tentang apa, Mbak? Tentang dendam dan pembalasan. Aku jadi tak mengerti maksudmu. Tidak perlu. Larsi, tolong! Bayangan itu masih jelas, masih gamblang. Bagaimana Suharso diterkam buaya. Saya seperti hidup dalam mimpi. Saya melakukan sesuatu di luar kemauan batin saya. Apakah kau pernah mengalami kekecewaan yang sangat dalam sebelumnya? Tidak, Pak. Maksud saya, sebelum kau pindah ke desa ini, kau punya saudara? Entahlah, tapi saya merasa kehilangan seseorang. Seseorang itulah yang sering membisiki batin saya untuk melakukan sesuatu. Tolonglah, Pak. Apa sebenarnya yang terjadi pada diri saya? Nak Larsi, dekatkan dirimu pada Allah. Mohonlah pertolongannya. Sementara ini, Bapak belum berani mengatakan apa-apa tentang dirimu. Percayalah, Bapak akan membantumu. Buset ya. Sampai ledek, sampai berak di muka gua ya. Hah? Lah. Hah? Sialan. Bungkusan apem. Lu sengaja ya, Dor? Kagak. Sorry, Kir. Gua nggak sengaja. Itu pan kiriman dari Ratu yang nguasain tempat ini. Heh. Lu jangan ngomong sembarangan. Tak kesambet rasain lu. Nasib sial banget ya, Kir. Dari mantan hansip jadi tukang gali kuburan. Mana job lagi sepi. Di sononya rame. Di Libanon banyak job. Lu mau? Di sono mah emang tempatnya orang perang. Buset, Nan. Tadi gua makan. Bantuin, angkat. Ayo. Mari gua bantuin. Milik nih. Rezeki, Kir. Iya. Nah, ini baru nih. Gede nih, mana nih? Mampus loh. Iya, tarik terus, Kir. Nih baru nih. Gulung, Kir, gulung. Iya. Ini gua bisa makan nih. Kita pecak nih ntar. Tarik terus. Lah, itu kok pakai celana panjang? Hah? Ini ikan gondrong. Bangke. Mayat. Bangke. Bangke siapa? Coba lihat. Oke. Wah, gua ngeliat. Enggak dah. Enggak ngeliat. Lu aja, Man. Siapa itu, Man? Lu kenal nggak, Man? Hah? Lu kenal nggak, Man? Siapa itu, Man? Hah? Siapa? Lah. Hah? Man! Wah, tungguin, Man. Tungguin, Man. Waduh. Wah, lu tega amat, Man. Man, tungguin gua, Man. Wah, mati gua, Man. Ya, Man. Tungguin. Waduh.
Iya, Man. Tungguin. Man, tungguin. Man, tungguin. Man, tungguin, Man. Aduh, tungguin begitu. Masa lu nggak kenal? Gua kan Raden Gokin, Man. Gua kagak punya temen Raden, Pangeran, Dipati. Lu setan. Jangan deketin gua. Bukan. Gua Gokin bener. Gokin Jiun, Man. Jiun bin Murak, Man. Tolong. Harso. Mbak Larsi. Larsi. Silahkan duduk. Terima kasih. Beli apa, Mbak? Beli samponya 3. Sampo. Dan obat nyamuk bakarnya 1. Obat nyamuk bakar? Lainnya, Mbak? Udah. Ya. Nih. Jangan. Tidak usah, Larsi. Ini saja sekalian. Wah, uangnya gede amat, Kang. Tidak ada kembalinya. Kembaliannya ambil saja buat kamu. Terima kasih. Besok jangan lupa mampir lagi. Saya buatkan kopi yang lebih legit. Saya juga terima kasih loh. Itu tidak seberapa, Neng. Yuk pulang dulu. Ya. Akang tinggal dulu ya, Nak. Dasar laki-laki. Nggak boleh ngeliat yang licin. Sedang banyak rezeki ya, Kang Mas? Iya, Bos Marna ngasihnya lebihan tadi siang. Dari hasil penjualan buaya-buaya? Hah? Kok Neng Larsi tahu? Tidak selamanya rahasia bisa disimpan. Yuk. Larsi. Kalau begitu kita jalan-jalan dulu ya. Mau kan? Ayo. Ayolah. Ayo. Silakan duduk. Sabar, Kang. Tunggu sebentar ya. Tunggu apa lagi, Larsi? Cepatlah kemari, Larsi. Kau tentu masih ingat, bukan? Istri Marta yang kau bunuh di danau itu. Tapi kau sudah... Ampun, Sari. Aku cuma orang bayaran, Sari. Maafkan aku. Ampun, Sari. Jangan kau bunuh. Kir, gua punya firasat. Kita bakalan terima banyak job. Buktinya, belum 1 bulan, udah 2 orang yang kita kubur. Kerja dulu. Borongan aja lu pikirin. Daripada lu cuman mandorin aja dari tadi. Ini emang udah kerjaan kita. Mau dibilang apa? Apa lu kagak mikir? Yang mati semuanya orang dekatnya Pak Sumarna. Semuanya korban buaya. Ini Ari, nyembah kalau masuk lubang. Si Dharma. Alah, soal umur itu Tuhan yang ngatur. Langganan datang. Duit nyampe.
Murti. Hah? Tunggu. Cari Suhardi ya? Iya, Mbak. Itu ada di dalam. Kok dia bisa ada di sini? Saya yang ngajak. Oh. Ayo masuk. Tuh. Saya bikinkan minum, silahkan duduk. Terima kasih, Mbak. Hardi, jangan ulangi lagi ya. Kalau pulang sekolah, langsung ke rumah. Jangan mampir kemana-mana. Ya? Larsih, kedua anak Sumarna itu harus mati. Lakukan. Wah, jadi merepotkan Mbak Larsi. Cuma teh kok ini. Sudah kenyang, ha? Sudah. Silakan diminum tehnya. Terima kasih, Mbak. Marta, mau dibawa kemana anakku? Lepas! Anak, Nang! Ayah! Ardi! Hah? Apakah Pak Marna tidak berusaha menghindar atau ngerem? Sungguh, Pak. Sama sekali saya tidak menduga kalau anak itu akan lari menyongsong motor saya. Kejadian itu tiba-tiba sekali, Pak. Baik, Pak Marna. Bapak kami izinkan pulang. Tapi seminggu sekali harus lapor. Baik, Pak. Kami dari pihak kepolisian akan selalu mengadakan penyelidikan. Begitu putri Bapak sadar, kami akan minta keterangan. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Bu, bagaimana kalau Dik Murti saya bawa saja ke Jakarta? Biar dirawat di rumah sakit yang besar dan terpercaya. Tunggu saja sampai besok. Dokter puskesmas telah memberinya injeksi penenang. Ia cuma syok. Kalau dia sadar, minumkan air ini. Mudah-mudahan Nak Murti tidak mendapat gangguan lain. Apa maksud Bapak? Tidak apa-apa. Sebaiknya Nak Jeffrey nanti menemui saya di rumah. Biar diantar Bokir atau Dorman. Pak Dorman? Ya. Apa perlunya sih Pak Parlan mengundang aku ke rumahnya? Orang bilang Pak Parlan itu melihat sesuatu tidak cuma dengan mata lahirnya, tapi juga dengan mata batinnya. Iya, ada yang penting mau diomongin kali. Dor, tumben ada suara dia, Man. Kita bisa numpang nih. Lu maunya cari gratisan melulu. Kir, lihat tuh. Hah? Siapa tuh? Mana? Gua jadi curiga. Buset ya. Cewek, cakep banget, kayak bini gua. Kagak salah lu ngomong. Bini gua yang belum jadi. Stop. Minggir lu kuda. Minggir kuda. Lu nggak tahu siapa gua, ha? Selamat malam, Neng. Maaf, Tante. Perjalanan Anda keganggu.
ada operasi kambing. Ya nggak, Dor? Benar. Periksa, gitu jangan tolol. Nah, lu tanyain dah. Surat jalan, surat kawin, surat cerai, surat gade. Tanya. Mana SIM dan STNK? Dia kan yang Larsi. Hah? Kagak kenal lo. Maaf, aku mau lewat. Mau kemana? Gua tahu lo. Neng Larsi kan? Main lenong di mana? Neng, jangan macem-macem. Mau ikut karnaval? Hah? Main ratu-ratuan? Aku memang ratu. Ratu buaya putih. Alah, jangan wadut ah. Aku sungguh-sungguh. Sebaiknya kalian tidak mengganggu. Ini hadiah untuk kalian. Tuh, gua tangkap. Iya. Sambut, Kir. Kaki gue hidup. Tangkap. Tuh. Oper, Kir. Ya, tuh. Ting. Tuh. Oper dong, Kir. Diuk. Aduh. Muka gua bertelur. Lu Kir macam-macam aja. Jangan bercanda. Waduh. Kejepit gigi lu, Kir. Telur apaan ya? Kok kayak telur soang? Aduh, Kir. Ini netes. Aduh, mau bangke. Aduh, amis. Aduh. Pak Bokir, Pak Doman. Makanya, jangan bercanda. Minum ya. Mengapa kau nak? Astagfirullahaladzim. Hah? Oh. Ya Allah. Kenapa kau jadi begini, nak? Murti. Murti, jangan. Murti. Murti. Murti, jangan. Ini ibumu, Murti. Murti, jangan. Murti. Murti. Aduh, ini ibumu. Murti. 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 Jangan, Murti. Murti. Jangan. Juragan. Juragan. Ibu Juragan. Ada apa? Apa yang kau lakukan? Murti! Apa-apaan ini? Lepaskan ibumu.
main. Edan. Jangan kurang ajar kamu, Murti. Juragan. Neng Murti, jangan. Takut juragan. Jangan, Murti. Salman, ayo, angkat dia. Iya. Ayo, cepat, ikat dia. Sumarna, kau masih ingat kutukanku bukan? Sekarang ini tengah berlangsung, Marna. Kau dan anak serta keturunanmu akan kuhabisi. Dan kau juga, Sarman. Tunggu giliranmu. Salman, ayo kita keluar. Kita hadapi iblis keparat itu. Tapi juragan. Ayo. Ada apa, Bu? Murti hilang. Tidak ada di kamarnya, Pak. Astagfirullahaladzim. Kita terlambat. Dorman, Bokir, kalian berdua awasi rumah Larsi. Lah, malam-malam begini, Pak, saya bisa digerebek ansip, iya kan, Man? Iya. Lagi pula apa hubungannya Larsi dengan persoalan ini, Pak? Ikuti saja perintahku. Apa saja yang dilakukan Larsi, beritahu aku. Baik, Pak. Pak Parlan, Pak. Pak Marna jangan pergi kemana-mana dulu. Biar saya dan Nak Jeffrey yang mencari jejak hilangnya Murti. Benar, Larsi anakku. Anak angkatku. Sejak kejadian yang memalukan itu, ia pergi. Ia tinggal di desa kami, Cinangka.
Kalau boleh kami tahu peristiwa apa itu, Bu? Sebab ini menyangkut kejadian-kejadian aneh di desa kami. Anak itu juga aneh. Waktu itu aku baru melahirkan. Baru 2 bulan usia bayiku. Ia telah diambil kembali menghadap Tuhan. Lalu aku memikirkan makna mimpiku itu. Esok harinya, pertanyaan yang merusukkan hatiku itu terjawab. Anak itu tumbuh jadi gadis periang. Pak Bokir. Hei, Pak, bangun. Bangun. Buaya. Buaya. Ampun, Sang Ratu. Ampun, Ratu. Ada apa nih kalian? Pak Bokir, Pak Dorman. Ini saya, Jeffrey dan Pak Parlan. Ayo bangun. Kok pada tidur di sini sih? Tidur? Lah. Hah? Masa? Kita ada di mana nih, Kir? Bukan istana buaya. Hah? Sudah. Ayo, bangun. Ayo bangun. Sebenarnya apa yang kalian lakukan di sini? Begini, Pak. Saya ke rumah Larsi. Dia nggak ada. Terus kami menunggu Bapak di sini. Iya, Pak. Saya sama Dorman dibawa sama cewek-cewek cakep terus ke istana. Lantas saya berjoget sama Ratu cantik. Tapi serem deh, Pak. Ratu Buaya Putih masuk Pak Bokir. Cerita kalian tentang Ratu Buaya Putih semakin memperkuat dugaan saya. Dugaan apa, Pak? Hilangnya Murti dan musibah kematian misterius yang menimpa keluarga Sumarna dan kerabat dekatnya. Jadi? Saya belum berani memastikan. Tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan malam ini. Apa, Pak? Pak Bokir dan Dorman ikut saya membongkar kembali makam Suharso, putra Pak Sumarna.
Nah, Jeffrey. Ya, Pak. Tolong beritahu Pak Sumarna. Baik, Pak. Mari. Ayo, kita berangkat. Hayo. Hayo, let's go. Job ini. Mulai. Ratu kami menghendaki kau menghadap. Jangan coba-coba menolak atau melawan. Siapa ratu kalian? Selamat datang tamu kehormatanku. Hei, hormat, nunduk. Hei, bangun, cepat. Jangan gusar anak muda. Aku akan memaafkan kesalahanmu. Tinggallah di sini menjadi penghuni keratonku. Apa salahku? Kau dan Sumarna telah membunuhi rakyatku. Sumarna juga telah membunuh kedua orang tuaku. Dan dia segera akan mati. Tapi untuk kau ada kelonggaran. Kau boleh hidup senang di sini. Terima kasih atas tawaran baikmu itu. Bebaskan Murti. Kembalikan kami ke dunia kami. Murti milikku. Dia tumbal dosa orang tuanya. Apa maksudmu? Masih belum puaskah kau dengan kebaikanku? Masuk kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, tidak bersama-sama nak Jeffrey? Saya suruh dia memberitahukan Bapak. Saya tidak ketemu, Pak. Pak Lurah yang menjemput saya. Iya, Pak. Oh, barangkali selisih jalan. Mungkin, Pak. Nan, pocong. Pak, terus ini, Pak. Ya, bongkar terus. Aduh, Pak, aduh. Ayo. Enggak. Duit aja lo. Numpang. Bang apa? Aduh. Selamat. Nyari duit tadi yang begini. Angkat jenazah itu. Tahan ini mah. Maaf, Pak. Orang lain aja yang nerusin. Ini bukan bagian saya, Pak. Pak, kalau urusan begini lebih baik saya minta pensiun aja, Pak. Ayo bantu. Ya, Pak Haji. Baik, Pak. Asih, Pak. Alhamdulillah. Buka kafannya. Iya, Pak Haji. Itu apa, Man? Eling. Ini gua, Subhanallah. Kita gak usah takut lu. Pak Marna, ini jelas ada hal yang tidak beres di balik peristiwa-peristiwa maut di desa kita. Saya yakin pemunculan Ratu Buaya Putih yang dilihat Dorman dan Bokir pasti ada kaitannya.
aku. Aku cuma disuruh. Bukan aku. Bukan aku. Aku cuma disuruh. Sarman! Sarman! Mau kemana kau? Hei! Bukan aku. Bukan aku yang membunuh. Aku cuma disuruh. Sarman! Hei! Bukan. Berhenti, Sarman! Bukan aku. Berhenti, kataku! Bukan aku yang membunuh. Marta, bukan aku. Bukan aku yang membunuh. Sarman! Diam! Aku tidak bersalah. Aku cuma disuruh. Tenanglah. Tidak. Aku tidak bersalah. Aku disuruh juragan. Sarman, aku juraganmu Sumarna. Kau memang tidak bersalah. Tenanglah. Maafkan aku, juragan. Iya. Ku maafkan kau. Kau orangku yang paling setia. Terima kasih, juragan. Ya. Sekarang pulanglah, ya. Kuharap kau kini berubah pendirian. Ya, kalau itu memang syarat untuk kebebasan Murti. Murti! Marta! Kembalikan anakku Murti! Hadapi aku Sumarna! Mari kita bertarung secara jantan! Keluarlah! Besar juga nyalimu, Sumarna. Keparat! Tunjukkan wujud aslimu, Marta! Ketahuilah, Sumarna. Dia adalah anakku, Ratu Buaya Putih.
Larsi, kenapa kau? Larsi? Siapakah yang berbuat semacam ini kepadamu? Larsi? Larsi? Hah? Marta, keparat kau! Keluar kau dari jasad perempuan itu! Hadapi aku! Kang Mas kejam. Kang Mas sudah tidak cinta Larsi lagi. Hei, siapa kau sebenarnya? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa yang bunuh ya? Habis juga yang berbuat. Pak Lurah, Sarman. Iya, Pak. Tolong rawat jenazahnya. Baik, Pak. Yang lain terus. Iya, iya. Ayo, mulai ikut. Ayo, ayo, kita tolong yuk. Larsih juga anak kami, Sumarna, saudara kembar Ratu Buaya Putih. Bebaskan wanita itu. Tidak. Giliranmu sekarang menerima pembalasanku. Kenapa, Sumarna? Kau takut? Pak Sumarna, Pak Marlan. Kajian Mustika Sakti Bajul Sayuta. Sana, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Kami ditugaskan untuk menangkap saudara Jeffrey yang diduga berada di kampung ini. Saudara Jeffrey? Dia terlibat kasus apa, Pak? Perdagangan gelap, satwa-satwa yang dilindungi. Kami sendiri juga kehilangan dia, Pak. Bunti, ayo cepat. Adikku Marta, aku sudah tahu semuanya. Bebaskanlah Larsi. Baiklah, Kang. Dendam kami telah lunas. Aku titip anak kami Larsi. Jangan kau cemaskan dia. Itu sudah kewajibanku. Damailah kalian. Semoga Allah menerima kalian di sisinya. Amin. Terima kasih, Kang. Kami pamit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kuat, nak. Alhamdulillah. Ya Rabbi.